Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTube Low Cost. Oke, alhamdulillah ini tur terakhir saya untuk mengunjungi tim-tim karapan sapi yang juara kemarin di acaranya Songosong Lompung pada tanggal 26 Februari 2023. Nah, hari ini banyak sekali request dari teman-teman untuk mengunjungi salah satu tim di Kabupaten Bangkalan, yaitu tim Banyu Biru besutan Haji Uyung. Namun hari ini saya nggak mau ngobrol sama Haji Uyung karena beliau terlalu sering muncul di layar per-YouTubean saya. Nah, siapa yang saya ajak? Di sebelah saya ada putri dari Haji Uyung, dan di sebelah kiri saya juga ada istrinya Haji Uyung. Yang pertama mungkin, ini benar ya? Pertama dan terakhir dong. Oh, pertama dan terakhir. Begitu. Hanya memastikan pemirsa, hanya memastikan saja ya. Oh, apa ya? Nggak ada sakit hati. Oke, mungkin banyak teman-teman dua beliau ini baru kali ini tayang di channel YouTube saya. Biasanya kan Haji Uyung. Nah, kita kenalan deh satu persatu. Dari Ibunda dulu deh. Bu, kenalin Bu. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu, Bu. Halo, nama saya Haji Ferawati, dipanggil Vera. Vera, Mbak Vera itu atau Haja Vera atau Ibu Vera, itulah. Kebetulan beliau tetangga saya sebenarnya. Beda dikit. Kalau sebelah saya, ini banyak lagi viral nih di TikTok. Siapa yang viral? Nggak tahu, kamu. Masa bundanya. Ayo Mbak, Ya. saya nggak mau nyebutin namanya, biar Mbaknya sendiri yang nyebutin deh. Perkenalkan, nama saya Ferdia Maharani, biasa dipanggil Rani. Rani, ya memang biasanya dikenal dengan Mbak Rani ya kalau Ya. di lapangan atau di media sosial ya. Saya kok merasa pendek ya sekarang ya? Apa saya memang pendek sebenarnya? Mbak Rani agak bungkuk dong. Nggak bagus dong nanti Oh, iya, angle benar. Ya kan? Oke, pertanyaan pertama Mbak Rani, berkenaan dengan karapan sapi deh dulu. Ini kan, mohon maaf ini jujur ya teman-teman ya. Dengan wajah seperti ini pasti perawatannya nggak murah. Nggak murah pastinya ini. Pertanyaan saya, nggak eman dengan perawatannya Mbak Rani pergi ke lapangan, debu kayak kemarin terakhir kan hujan panas. Belum debunya, belum celotnya, celatongnya, banyak di situ. Itu nggak eman atau gimana Mbak Rani? Mungkin kalau udah dibilang nggak sayang, mungkin karena sudah terlalu suka, terlalu bersemangat dengan acara kemarin, jadi sudah lupa dengan yang namanya perawatan, matahari panasnya kayak apa itu sudah lupa. Udah lewat ya? Bener-bener anak yang mensupport orang tua. Oh gitu. Iya. Ceritanya anak berbakti. Banget dong. Gitu ya. Haji Uyung di belakang ngomong bangga dia. Oke, keren deh, bagus lah. Nah, ini Mbak Rani. Waktu saya pertama kali nge-YouTube tahun 2019, waktu itu saya nggak lihat Mbak Rani ke lapangan atau apa, atau memang kamera saya atau mata saya yang kurang memperhatikan. Mulai kapan nih suka dengan karapan sapi? Kalau yang bener-bener suka, bener-bener ngikutin tahun 2022 kemarin. Kalau bener-bener yang mulai ngikutin, datang karapan, acara lomba baru. Makanya tahun 2019 pertama kali saya nge-YouTube membahas tentang wisata dan budaya. Memang saya nggak lihat Mbak Rani sama sekali. Yang ya nampak ya Haji Uyung sama Sofi yang paling saya ingat waktu itu. Kalau Ambon ada sih, cuman malas saya. Di belakang kamera Ambon malas saya. Pura-pura nggak tahu kalau ada Ambon lewat. Pura-pura nggak lihat gitu. Oh, jadi mulai tahun 2020 yang bener-bener ini ya, apa istilahnya, suka banget gitu ya. Kenapa? Mungkin berawal dari papa kan sebelum karapan sapi ini sukanya balapan ya. Kuda besi. Iya, kuda besi ya. Benar, kuda besi. Sebelumnya seneng ikut dragnya, jadi benar-benar support papa di drag. Tapi setelah itu papa kan beralih ke karapan nih sekarang. Sapi. Jadi untuk mengikuti papa ke karapan ini butuh waktu yang lumayan lama juga. Yang akhirnya ada sekarang proses. Ya benar, yang akhirnya sekarang benar-benar bisa
ngikutin apa yang jadi kesukaan papa sekarang. Bisa ngimbangin ya? Iya benar. Berarti sebelum tahun 2022 belum bisa ngimbangin ya? Belum, maksudnya kayak, duh buat apa sih? Gak mau datang panas ke, gitu. Iya, ke lapangan terutama panas ya. Iya. Pasti gitu. belum yang hujan, nanti di sana becek dan lain-lain. Becek kan? Katanya siapa itu? Kalau becek gitu ya. Nah, ini kalau di dunia drag berarti lebih lama dong dunia drag dengan dunia karapan sapi. Lama banget kayaknya dari tahun berapa SMA deh. Lupa dari SMA papa kan udah ngintili terus tuh kalau papa lagi. Terus kemana-mana ngikut terus. Sekarang dunia dragnya gimana? Kalau Mbak Rani sudah beralih ke karapan sapi, ditinggalkah atau dua-duanya sama jalan? Kalau ditinggalkan sih mungkin enggak ya, mungkin istirahat sejenak, break break dulu gitu ya. lah. Sekarang lebih fokus ke karapan sapi ya, karena di drag sudah banyak pialanya. Atau bosan jadi pemenang? Iya, sekarang waktunya mencari piala yang lain. Oh gitu, cari tantangan baru ya berarti ya. Nah ini kalau Mbak Vera, nah mic-nya cuma 2 Bor, mungkin suaranya agak dideketin kalau karena saya biasa ya udahlah saya panggil Mbak Vera aja deh. Mbak Vera, ini kan sang suami ini senang dengan 2 hobi yang bukan hobi murahan. Iya. Ini hobi-hobi yang perlu perekonomian yang menengah ke atas nih, Bor. Ini nggak keganggu apa dengan kebutuhan lah istilahnya? Yang enggak. Aman ya? Aman. Karena aman di support ya? Iya. Oh gitu. Andai kata, tapi semoga ya, semoga. Iya. Andai kata nggak aman gimana? Umpamanya nih. Yang enggak lah, tetap aman. Jangan ada aman. pikiran ke sana mungkin ya. Yang penting selalu support hobi Iya, suami iya. selama itu positif. Iya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, kalau Mbak Vera ke karapan sapi, lebih cenderung ke karapan sapinya atau ke dragnya Mbak Vera? Ke karapan sapi. Kenapa? Kok kan kalau di drag kan nggak terlalu panas ya, ada pedok ya. Paling tinggal nunggu pelepasan selesai kita masuk ke pedok. Tapi kalau karapan sapi kayaknya lebih apa ya, kayak debu, terus lumpur. Iya. Ya itulah kotoran sapi di mana-mana kan begitu, bersinggungan dengan orang yang mungkin baunya bermacam-macam aroma kan begitu. Itu kok kenapa kok lebih memilih ke karapan sapi ketimbang dragnya? Lebih besar, hadiahnya lebih besar. Oh, gitu. Benar. Uang juga nih, Bor. Biasalah, memang kodratnya seorang perempuan memang materialistis, memang itu kodratnya. Wajar lah, karena apa? Kalau seorang perempuan itu seperti nuntut kebutuhannya harus memang dipenuhi. Wajar lah, saya kira itu masih taraf wajar dan masuk akal. Oh, karena hadiahnya lebih besar gitu Iya. ya. Ini Mbak Rani, balik lagi ke Mbak Rani. Kalau liatin kalau versi ceritanya Aji Oyong nih, masalah lomba, kadang Mbak Rani itu lebih lebih ngotot ketimbang papa, harus begini mau nggak mau ya, namanya anak ya. Iya. Harus lomba, harus di ini. Memang bener. Iya, kayak maksudnya pengen yang nggak nanggung-nanggung gitu loh. Panggilnya Om apa Mas ya enaknya. Bebas, jangan panggil kakek Om aja. aja ya. Soalnya kayaknya pengen nggak nanggung-nanggung gitu. Gitu. Jadi bener-bener kayak kalau udah hamil berapa dari kerapat, gimana sapinya Pak? Gimana kondisinya, gimana jamunya dan lain-lain, kayak bener-bener posesif lah. Oh gitu. Jadi memposisikan sebagai supervisor nih ceritanya. Support system aja. Kenapa diawasin bener nih ceritanya? Gimana kekhawatirannya? Bukan kekhawatiran ya. Lebih cenderung ke waspada ya. Takutnya nanti ketika H-7 malah ada apa-apa. Oh begitu. Nah ini kok akhir-akhir ini kan kalau sebelum tahun 2002 itu kan sering dinamakan Haji Oyong yang disebut Haji Oyong Banyu Biru, itu yang paling banyak disebut teman-teman Mas Bor. Kok dan apa hari belakangan ini kok kayak kemarin nih terakhir pesawat tempur atas nama Maharani itu keinginan dari papa atau request dari Mbak Rani sendiri? Kalau request gak pernah sih, mungkin ya keinginan papa sendiri. Iya, karena apa yang bisa jawab itu? Mungkin karena putrinya sudah mulai berkecimpung 100% di situ mungkin ya. Ini Mbak Rani, masalah lomba kemarin
nyangka nggak istilahnya kan ini persaingan ketat kayak kemarin itu sekon terbaik itu, ini kita buat pertanyaan nih, sekon terbaik siapa sih kemarin? Door to door ya? Bener, berarti bener mengawasin bener. Berarti bukan cuma berlenggak-lenggok bercantik pria atau bergelung pria ternyata. Juga kan. Berarti bener ya, makanya saya nggak mau tanya ini tahu bener nggak? Jadi benar-benar terbukti dong kalau Maharani ini benar-benar Mbak Rani ini benar-benar suka dengan karapan sapi. Berarti door to door adalah speed terbaik. Benar. Nah, khawatir nggak ketika kan nggak ketemu ya main di atas ya? Door to door kan nggak ketemu, sedangkan pesawat tempur main di bawah. Pertanyaan pertama berkenaan dengan lomba kemarin tanggal 26 di Songosong Lompung itu, memang sengaja mau main di bawah golongan kalah atau memang nggak sengaja atau gimana Mbak Rani? Kalau masalah itu saya nggak tahu sih, itu kayaknya Papa yang lebih paham. Oh gitu, jadi Haji Uyung yang sudah istilahnya memeta seperti itu. Kemungkinan iya. Terus mengawasi nggak, memantau nggak pergerakan dari pesawat tempur kemarin, kan namanya pesawat tempur tuh gandeng-gandeng dengan punya libas tempur itu, ngawasi nggak pertemuan setelah ini kalau menang nanti ketemu dengan ini? Ngawasi nggak? Kalau nanya setelah ini kan sebenarnya Rani tuh nggak tahu sapi ini punya siapa, mesti nanya. Setelah ini tandingnya sama siapa, skornya berapa yang terakhir, mesti kayak gitu. Sebenarnya kan nggak tahu, cuma ngira-ngira sendiri. Comel juga ya. Iya. Bener-bener kayak. Papa nggak pernah bilang cerewet ini nggak pernah. Enggak. Alhamdulillah enggak. Iya. Itu lu konsentrasi gua. Lihat apa begitu enggak ya? Oh gitu. Jadi comelnya aman ya. Aman. Di pertemuan kedua kan dengan bintang 9 milik dari Papius Tanah Merah. Sempat ketar-ketir nggak? Itu kan babak istilahnya krusial. Kalah ya pulang. Kalau Rani tuh tipe orang yang percaya diri ya. Optimis ya. Karena kayak kalau di mindset kita udah jelek tuh takut hasilnya ngikut jelek. Jadi kalau Rani bisa Pak. Pasti bisa ngelawan siapa aja pasti bisa. Rani tuh selalu kayak bisa gitu. Pak, memang yang ngejokin Papa. Oh enggak, kita pasti bisa nih menang ini, ya, pasti menang gitu. Ya. Dan ternyata terjawab masuk ke babak ketiga gitu. Nah di babak ketiga, terutama di babak kita ngomongin di babak semifinal. Di babak semifinal. Di semifinal ini kan ada Moncong Putih. Ini termasuk tim besar loh Mbak Rani ya. Kalau Mbak Rani nggak tahu kita kasih tahu nih Bapak. Ini termasuk tim besar. Tahu nggak kalau ini tim besar? Tim kawakan juga nih Moncong Putih, punyanya Haji Baidi. Pernah ketemu juga gak sih sapinya Papa sama Moncong Putih? Iya, pernah ketemu. Sempat was-was nggak? Ini kan detik-detik yang sangat-sangat krusial. Kalah di semifinal pulang, walaupun terbukti memang menang, tapi kita berflashback ya, ke flashback pada tanggal 26 Februari kemarin, itu ketemu dengan Moncong Putih, itu sempat ketar-ketir nggak? Ini kan bapak krusial, percaya diri boleh, tapi deg-degan pasti ada nih ceritanya. Kalau deg-degan ada, tapi percaya diri tetap harus nomor ya. satu. Deg-degan seru pasti ada ya. Pasti karena ngeliatin ya pasti bisa, di pikiran pasti bisa, semua rezeki ada yang ngatur, yang di pikiran ya berharap semoga sapinya Bapak masuk. Dan ternyata memang terbukti. Jadi teman-teman mindset itu sangat penting. Mindset itu sangat penting. Mindset itu adalah pola pikir ya, kalau teman-teman mungkin belum pernah tahu yang namanya mindset. Mindset itu adalah bahasa Inggris, adalah pola pikir kita. Ketika pola pikir kita itu negatif, memang hasilnya yang akan muncul ada yang negatif. Namun ketika mindset kita yang positif, insya Allah akan muncullah yang positif seperti itu. Enggak kalau masuk ke babak final akhirnya. Walaupun ada sebuah peristiwa yang sedikit itu. Yang ya, kita ngomongin final dulu deh. Masuk final sih. Nangis nggak? Nangis. Ada rekamannya nggak yang nangis? Harusnya nggak ada ya. Saya itu emang spontan kayak. Iya, emosional ya. Karena sudah ngeblend ya ceritanya di situ. Akhirnya perjuangannya gitu. Lumayan lama ya, Banyu Biru ini sudah nggak mencicipi juara. Setelah apa itu? Pesawat. Sejak PMK dan bintang pesawat ya. Iya, bintang pesawat mulai nggak
nggak beres lagi, nggak kayak dulu. Ini sudah ini ya, belum lagi kena musibah ada yang mati kan begitu. Nah itu kalau Mbak Vera apa ya, emosional juga atau gimana waktu Banyu Biru disebut atas nama Maharani itu? Ya senang aja kalau dinamakan Maharani. Oh gitu ya. Nah kembali ke Mbak Maharani, nangisnya gimana? Kayak lebih ke seneng sih, pegang besi kah ke gitu. pohon kah, Oh kayak enggak, langsung peluk papa. Oh gitu. Saya pikir kayak film India gitu lah, nangis gitu. Pas itu soalnya nontonnya di start juga bareng papa berdua. Kumpul sama orang-orang. Iya. Di start. Bener. Di start. Ada videonya nggak? Ada videonya nggak? Nah, nggak tahu ada videoin nggak tahu. Oh iya benar-benar. Kalau coba ada videonya keren nih Mas Pur. Oh jadi di garis start. Iya. Oh gitu. Berarti kalau di garis start sempat ini enggak? Ya. Kan ada itu kendala ada kendala. Tapi kembali lagi ya, rezekinya Banyu Biru hanya sampai di situ di juara 2. Tapi sempat ini enggak, sempat sedih itu loh. Padahal itu ada kesempatan loh Banyu Biru untuk juara 1 padahal di situ. Kalau sedih sih pasti soalnya dilihat mata itu kayak, aduh udah mau sampai ini, pasti menang bawa pulang juara 1. Mobil, tapi ternyata ya ada kendala seperti kemarin, ya kita syukuri aja. Di luar prediksi Mbak Rani dan keluarga ya Mbak Rani ya. Nah ini Mbak Rani, kemarin setelah pulang ada ini enggak, ada pesta apa kayak syukuran apa kayak ada? Syukuran pasti ada. Ada selamat, ya. Kenapa kok nggak nelpon saya Mbak Rani? Nggak punya nomor teleponnya. Nggak punya nomor teleponnya. Waktu syukuran Umi kan nggak di lapangan nggak? Nenek nggak di lapangan. Waktu kesini gimana reaksi nenek atau ibunda dari Haji Oyung? Pasti seneng lah. Senang ya. Oh gitu. Nah itulah teman-teman obrolan saya dengan Mbak Rani dengan Ibu Vera, istri dari Haji Oyung. Seru banget nih, sefrekuensi kita ngobrol ya. Jadi ada ceritanya yang pakai bahasa Inggris mention banget. Oh ya Mbak Rani, pertanyaan terakhir, hadiahnya direncanakan untuk beli telur atau gimana? Sejauh ini masih dipakai dong. Oh, masih jangan dipakai dulu ya? lah Mas. Tanggal 20 hadir? Harus ya. Harus kalau direncanakan izin cuti di ACC ya. Oh gitu. Sampai ngajin cuti Oh iya bener-bener. Mbak Rani adalah kerja di bank ya kalau nggak salah ya, kerja di bank. Kebetulan hari Senin. Apa sudah mepet supervisor? Bos, tanggal 20 bos. Sudah ngajuin cuti dari minggu kemarin tapi belum keluar ACC enggaknya. Aduh. Bela-belain cuti untuk tanggal 20 karena tanggal 20 itu kebetulan memang pas hari Senin. Iya. Informasinya upacara bareng nanti sih sapinya itu. Pesertanya harus pakai batik katanya. Nggak pakai batik di sniper nih tadi. Oh gitu sudah mengajukan. Sudah ACC belum? Belum masih. Belum. Semoga aja di ACC. Oh alhamdulillah. Amin. Moga-moga di ACC dan bisa menghadiri nanti lomba di ini ya tanggal 20. Mau tetap gandengan yang sama dengan libas tempur atau gandengan lain? Atau berharapnya sih bintang pesawat aja, tapi lihat nanti juga sih. Lihat kondisi ya. Lihat kondisi juga. Nah, itu kan masih tunangan ceritanya. Banyu Biru dengan libas tempur kan masih tunangan. Ada bocoran nggak? Biar papanya di depan nih nggak apa. Jangan lihat apa ya. Nggak lihat nggak ada tadi. Ada ini nggak? Ada rencana untuk akad nikah dengan itu apa namanya? Libas tempur. Ini kan masih tunangan, pacaran tunangan nih ceritanya, nggak ada kejelasan ini. Mungkin ada setelah ini. Oh setelah ini ya? Iya. Oh gitu. Lihat aja nanti ya. Oke, kita lihat nanti ya bos ya. Kalau memang pindah di sini kita buat liputan khusus ya. Perpindahan apakah Banyu Biru yang pindah ke sana atau sana yang akan pindah ke sini. Tapi prediksi saya kayaknya kalaupun ada rezeki untuk dipindah, kayaknya di libas tempur akan pindah di sini. Mungkin kita nggak tahu. Ya udah itu aja. Terima kasih Mbak Rani atas waktunya. Terima kasih Abah Oyung di belakang kamera. Terima kasih. Ya udah itu aja obrolan saya dengan Mbak Maharani, putri dari Haji Oyung Banyu Biru, dan Ibu Vera, istri dari Haji Oyung, pemilik tim Banyu Biru. Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah. Bye-bye. Dadah dong.
Dadah. Aduh, mahal barusan. Biar saya ikut dong. Assalamualaikum. Bye.